Saya sekarang merasakan menjadi saksi juga begitu pesatnya pembangunan di Nusa Tenggara Barat, termasuk bandaranya. Kondisi bandara sekarang benar-benar bandara internasional. Karena saya tidak dikasih untuk resign, akhirnya saya resign tanpa pamit. kabur deh istilahnya. Lembaga televisi swasta, lembaga TV lokal, lembaga penyiaran komunitas untuk kita sama-sama bertumbuh, memberikan edukasi lewat penyiaran. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YS Podcast. Hari ini kita akan mencari inspirasi ini dari tokoh kita di Nusa Tenggara Barat ini. Beliau ini sangat luar biasa. Kalau membaca CV-nya, wah ini orang yang karirnya betul-betul dari bawah, merasakan semua profesi, akhirnya menjadi pimpinan di institusi yang dia pimpin sekarang ini. Apa kabar Bu Sandi Damanik? Baik, sehat Pak Yusron. Ya, ini saya luar biasa kejutan ini Bu Sandi bisa hadir di YS Podcast karena di kesibukan beliau ini menyempatkan hadir. Terima kasih Bu Sandi sudah hadir di YS Podcast. Kita berbagi cerita pada hari ini Bu Sandi. Oke, siap. Oke, Bu Sani pertama kali ditempatkan di NTB ini ada hampir 2 tahun ya? Pas sudah lebih 2 tahun? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Oke. Kesan pertama Bu Sani ketika ditempatkan di NTB pertama kalinya? Ya, pertama kali karena untuk penempatan ini juga tiba-tiba. Tidak ada pemberitahuan, tapi hanya pas pelantikan tahu penempatannya di NTB. Dan mungkin para direksi khawatir ya, mungkin ya takut menolak atau bagaimana gitu. Jadi tidak diinfokan di NTB. Terus sebaik saya tiba di bandara, melihat kondisi bandara bukan seperti yang sekarang, belum, gitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata NTB lagi berbenah, tapi dalam kondisi yang mungkin sudah 70% ya. Jadi saya sekarang merasakan menjadi saksi juga begitu pesatnya pembangunan di Nusa Tenggara Barat, termasuk bandaranya. Kondisi bandara sekarang benar-benar bandara internasional. Oke, jadi dari pandangan pertamanya Bu Sani kaget dalam waktu berarti 1 tahun 6 bulan ini ternyata cukup banyak progres. Banyak progres dan saya menjadi saksi dalam progres tersebut. Oke, nah ditugaskan sebagai Kepala Stasiun TVRI di Nusa Tenggara Barat. Tapi saya yakin Bu Sani ini sudah menempa proses ini kan mulai dari mungkin dari karir paling bawah nih. Kita cari inspirasinya dari Bu Sani. Kira-kira apa saja stepnya Bu Sani sampai berada pada posisi saat ini? Ya, panjang ceritanya. Ya. Baik, saya itu dulu basicnya karena memang saya sarjana pendidikan ya. Jadi dulu saya karirnya adalah sebagai guru, tetapi baru 6 bulan menjadi guru, yayasan sudah meminta saya untuk menjadi kepala sekolah, tapi di taman kanak-kanak. Jadi saya kepala TK di yayasan International School itu di sekolah Kalsa. Nah, udah 1 tahun menjadi kepala sekolah, saya aktif membawa anak-anak untuk tampil di TVRI. Dan sekolah itu belum pernah tampil di TVRI, tapi saya bawa tampil, saya cari tahu bagaimana sih untuk bisa tampil di TVRI. Dan anak-anak karena memang sekolah internasional, memang high class semua, anak-anaknya berbakat, gitu, kemampuan orang tua untuk menyalurkan anaknya, menyalurkan bakatnya dari segi finansial juga mampu. Akhirnya kita bawa tampil di TVRI. Nah, pada saya aktif membawa anak-anak ini, akhirnya kameramen, mulai dari kameramen kayaknya ibu kepala pantas nih jadi penyiar. Akhirnya saya ditawari jadi penyiar, terus saya ngelamar, sementara saya full timer kan di Yayasan Sekolah Kalsa itu nggak boleh keluar gitu ya. Tapi saya ini sampai dengan berbagai alasan saya untuk bisa, karena saya diterima. Saya diterima akhirnya jadi penyiar, dan saya siaran dulu namanya siaran continuity itu, siarannya masih berkebaya, membacakan acara hari ini, tinjauan hari besok begitu. Nah, jadi saya bolak-balik permisi, rasa bersalah. Tapi setiap hari ini saya siaran, besok saya ngajar lagi ke sekolah, udah
saya itu seperti artis. Ibu tadi malam masuk, ibu kepala masuk TV ya, karena dulu satu-satunya TVRI. Jadi begitu suka dukanya pada saat itu, dan akhirnya saya cinta dua-duanya. Saya cinta TVRI, tapi saya juga cinta sama anak-anak. Akhirnya saya permisi. Pada akhirnya memutuskan untuk full timer, karena kalau tidak full timer saya mungkin susah untuk meningkatkan prestasi saya atau karir saya di TVRI, harus serius gitu kan. Betul. Akhirnya saya permisi dan yayasan tidak kasih saya. Pasti berat ini. Ibu Sani tidak boleh tinggalkan anak-anak sudah cinta sama Ibu Sani, sekolah ini bisa maju karena Ibu Sani. Akhirnya karena saya tidak dikasih untuk resign, akhirnya saya resign tanpa pamit. kabur deh istilahnya. Kabur. Nah setelah kabur bertepatan ada yang junior saya melamar dengan farm Damanik. Karena Damanik terus yayasan terima, pasti kamu punya farm yang sama, tidak jauh beda dengan Ibu Sani. Nah akhirnya dia diterima, beruntungnya dia diterima di sekolah itu sebagai pengganti saya. Berarti ada pengganti. Pengganti dengan farm yang sama. Yayasan harus farm yang sama. Nggak tahu kenapa, karena pasti tidak jauh beda gitu istilahnya yayasan, karena sudah juga keburu sayang mungkin sama saya. Begitu. Jadi pada posisi yang sulit, akhirnya Bu Sani ini memutuskan keluar tanpa pamit. Tanpa permisi. Nah, Bu Sani, dalam perjalanan Bu Sani ini kan ada dua pilihan ini, menjalankan ada transisi berarti Bu Sani ya, sehingga Bu Sani ini sekarang saat itu menjadi penyiar posisi pertama. Setelah jatuh cinta pada profesi penyiar, berapa lama waktu Bu Sani terus kemudian move on atau pindah lagi ke bidang yang lain? Ketika di TVRI itu Bu Sani. Kita penyiar itu sebenarnya karena sadar dengan dengan diri sendiri. Artinya kita sudah tahu kalau penyiar itu kan pakai batas usia. Tidak mungkin saya sampai tua gitu menjadi penyiar gitu. Dan anak-anak baru kan tumbuh dengan yang muda-muda gitu. Akhirnya kita beralih profesi. Kalau di TVRI itu tidak semudah itu juga, kita harus seleksi lagi kita untuk masuk menjadi reporter. Untuk menjadi reporter, akhirnya terpilih jadi reporter. Setelah reporter 1 tahun reporter, kita dipilih jadi produser. Nah, setelah jadi produser, tapi tetap sebagai reporter. Jadi reporter, produser, dan sekaligus saya pewawancara. Jadi pernah satu mata acara seperti Pak Yusron saat ini, Pak Yusron direkturnya, Pak Yusron segalanya, dan saya gitu, saya produsernya dan saya pewawancaranya gitu ya, dan saya menyusun mengundang narasumber. Jadi pernah satu saat acara Dialog Tani, narasumbernya Kadis Pertanian. Saya lagi syuting bersama Pak Kadis panen perdana di satu tempat. Sementara jam 3 siaran. Kita masih di jalan ini ngebut. Nah, jadi di studio sudah bilang produsernya saya, pewawancaranya juga saya, dan narasumber berada sama saya. Akhirnya kami sama-sama tiba, langsung berkemas. Akhirnya jadilah dialognya. Jadi begitu. Semua profesi dijalani karena memang kemauan dan memang kita cinta akan dunia ini. Jadi pekerjaan itu bisa maksimal ketika kita mencoba, mencintai, dan bagaimana supaya sistem kerja yang menyenangkan dan tapi bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ini dalam pandangan saya Bu Sani ini, melihat 1,5 tahun lebih lah dari kepemimpinan Bu Sani di TVRI. Saya tetap melihat baik di media sosial, kemudian siaran, ini sudah banyak berubah Bu Sani. Bahkan kemarin saya cukup bangga melihat 15 tahunnya TVRI ini, hiruk pikuknya atau antusiasme masyarakat kita ini Bu Sani berhasil ciptakan Bu Sani. Dan saya pun yakin ini karena perjalanan Bu Sani yang dari step awal, dari tangga pertama Bu Sani ketika memimpin Bu Sani, pasti Bu Sani menempatkan posisi ketika dulu saya berada di posisi anak buah misalnya seperti itu. Sebetulnya kepemimpinan yang Bu Sani ini kan serba cepat Bu Sani.
semuanya berjalan begitu saja dan sukses gitu. Ya, sebelum saya menjadi kepala stasiun, sebenarnya saya dipercaya sebagai kepala seksi pengembangan usaha. Mungkin karena basicnya reporter dan produser itu punya akses ya ke pejabat dan stakeholder lainnya. Akhirnya saya dipercaya menjadi kepala seksi pengembangan usaha. Pengembangan usaha itu marketing istilahnya. Dan marketing itu jadi kita memang menjalin relasi itu lewat pertemanan. Jadi kita tanamkan pada saat liputan bukan hanya misalkan saya kenal Pak Yusron sebagai narasumber, bukan sebatas pertemuan kita pada saat saya wawancara Pak Yusron, tetapi memang kita harus meluangkan waktu banyak untuk bisa mendekatkan ke narasumber. Jadi ketika narasumber punya hajatan atau acara apapun, walau waktu kita sangat padat, kita berusaha untuk menyediakan waktu untuk bersilaturahim, ngobrol, bicara, saling sharing gitu. Karena kita TVRI tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Betul, kita tidak bisa puas dengan keberadaan kita. Tetapi ayo kita sharing seperti apa sih orang luar melihat kita. Jadi untuk itu untuk memperbesar, artinya memang TVRI sudah besar tetapi kita tidak boleh bangga atau sombong dengan keberadaan TVRI yang walaupun di daerah satu-satunya lembaga penyiaran publik yang semua anggarannya dibiayai oleh negara. Nah itu justru beban moral ya sama kita. Kenapa lembaga TV swasta atau lembaga swasta lokal bisa eksis dengan menanggung biayanya sendiri tinggi. Ini televisi ini termasuk tinggi. Pak Yusron mungkin sudah menyadari dengan peralatan yang murni mandiri ini ini sudah luar biasa sekali. Dan kami sebagai lembaga penyiaran publik yang tentu difasilitasi oleh pemerintah, kami ingin juga LPS atau lembaga komunitas lainnya bisa tumbuh. Jadi kami juga jangan dianggap pesaing gitu loh. Jangan TVRI dianggap pesaing. Bahwa TVRI membuka ruang juga seluas-luasnya kepada lembaga swasta, lembaga televisi swasta, lembaga TV lokal, lembaga penyiaran komunitas untuk kita sama-sama bertumbuh, memberikan edukasi lewat penyiaran tentunya. Jadi semangat yang Bu Sani ini guyup. Mari bersama ya. Mari bersama. Terutama di sinergi ya, terutama di digital saat ini Bu Sani. Nah, jadi bagaimana saya melihat beberapa teman swasta lokal ini sudah mulai bergabung dengan TVRI gitu untuk MUX-nya gitu. Jadi kan semangat-semangat yang Bu Sani tumbuhkan adalah kebersamaan. Nah, Bu Sani dalam yang Bu Sani selama ini lihat, ini kan ntar lagi ASO ini. Ya, ntar lagi ASO sebetulnya di NTB kita ini udah siap 100% seperti apa untuk ASO? Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.